Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 30 dan 31. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu,
Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 34. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pertanyaan Bagus. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, terlalu banyak orang melakukan kesalahan dengan memendam berbagai talenta mereka. Cerita renungan siang kita hari ini adalah menemukan pertanyaan yang tepat sama pentingnya dengan menemukan jawaban yang tepat. Kata Henry Nouwen, seorang penulis buku-buku devosional. Namun, kerap kali begitu mudahnya kita mendahului Roh Allah ketika berbicara mengenai Kristus kepada orang yang belum percaya. Kita sudah memberikan jawaban, padahal kita belum mendengarkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kecenderungan ini diperjelas beberapa tahun silam pada saat seseorang menulis Kristus adalah jawaban, dengan tulisan cakar ayam di dinding sebuah bangunan. Seseorang yang sinis lewat dan menambahkan kata-kata, "Apa pertanyaannya?" Paulus dan Silas, yang dijebloskan ke penjara karena Injil, membangkitkan pertanyaan rohani yang mendalam di hati kepala penjara. Pertanyaan itu muncul bukan karena mereka menyampaikan khotbah pada orang itu, melainkan karena mereka menyanyikan pujian bagi Allah. Ketika gempa bumi mengakibatkan pintu-pintu penjara terbuka dan memutuskan rantai-rantai mereka, kepala penjara itu hampir saja bunuh diri. Ia takut dihukum mati jika para tawanan melarikan diri. Namun Paulus dan Silas menghentikan tindakan kepala penjara itu dengan memilih untuk tetap tinggal di penjara demi kepentingan kepala penjara tersebut. Karena itulah, ia berteriak, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Pada hari ini, sama seperti dahulu, Roh Kudus akan menciptakan pertanyaan yang tepat di dalam hati manusia dan membuat mereka siap untuk memberikan jawaban yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Apa kata Alkitab mengenai keselamatan rumah tangga?
Supaya kita mempunyai pengertian yang benar tentang apa yang diajarkan Alkitab mengenai keselamatan rumah tangga, kita harus mulai mempelajari apa kata Alkitab mengenai keselamatan secara umum dan pemilihan secara khusus. Kita memulainya dengan mengetahui bahwa hanya ada satu jalan untuk selamat, yaitu melalui iman dalam Yesus Kristus. Kita juga tahu bahwa perintah untuk percaya diutarakan kepada individu dan tindakan percaya adalah tindakan pribadi. Pengertian konsep ini penting supaya kita mencapai pengertian yang benar tentang keselamatan rumah tangga, di mana kita berfokus bahwa keselamatan hanya datang melalui seorang pribadi mempercayai Kristus. Bukannya seorang ayah dapat beriman demi putra atau putrinya, atau satu anggota keluarga dapat percaya sehingga menjamin semua anggota keluarganya juga akan percaya. Sebaliknya, Yesus sendiri memberitahukan bahwa Injil akan seringkali memisah keluarga. Sebagai contoh, dalam Matius 10 ayat 34-36, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Lagi pula jika kita mengerti apa yang diajarkan Alkitab mengenai pemilihan, kita mengerti bahwa Allah memilih individu untuk selamat dan hanya yang dipilihnya saja yang selamat. Ini mengindikasi bahwa pemilihan dan keselamatan tidak berbentuk badan korporat yang menyeluruh, melainkan kepada pribadi-pribadi saja. Allah memilih individu untuk selamat dan mereka yang dipilih akan percaya dan diselamatkan. Jadi, jika keselamatan adalah tindakan pribadi, bagaimana kita dapat mengerti bagian-bagian Alkitab yang seolah-olah menyiratkan janji keselamatan seluruh rumah tangga? Bagaimana kita dapat menemukan kebutuhan iman individu dengan janji seperti Kisah Para Rasul 11 ayat 14 yang mengindikasi janji yang diberi kepada Kornelius bahwa rumah tangganya akan diselamatkan? Pertama, seperti semua bagian firman, penting untuk dimengerti tujuan dan jenis kitab yang mengandung rekaman peristiwa ini. Dalam kasus ini ayat yang ditemukan adalah dalam kitab Kisah, yang merupakan naratif bersejarah mengenai peristiwa aktual yang terjadi. Ini penting diketahui karena Allah berjanji kepada Kornelius bahwa seluruh keluarganya akan selamat, bukan berarti bahwa prinsip yang sama berlaku bagi setiap rumah tangga sepanjang sejarah. Dalam kata lain, ialah janji kepada seorang khusus pada waktu spesifik. Kita harus waspada dalam menafsirkan janji-janji Allah antara yang sifatnya global atau individu saja, karena penempatannya dalam sejarah juga harus dipertimbangkan pula. Kedua, kita perlu mengamati cara di mana Allah menggenapi janjinya kepada Kornelius. Jika kita membaca Kisah Para Rasul 10 ayat 33, kita melihat bahwa Kornelius dan rumah tangganya berkumpul untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Dalam kata lain, mereka berkumpul dalam suatu tempat dan posisi untuk mendengar Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika mendengar Injil yang disampaikan Petrus, semua dalam rumah tangga Kornelius percaya dan dibaptis. Jadi, walaupun Allah menjanjikan kepada Kornelius bahwa rumah tangganya akan diselamatkan,
Cara mereka diselamatkan masih sesuai dengan rancangan keselamatan Allah secara umum, yakni melalui Injil yang dikhotbahkan. Mereka tidak selamat hanya karena Kornelius percaya, melainkan karena mereka sendiri percaya. Satu bagian lain dalam kitab Kisah yang mengandung janji keselamatan rumah tangga ditemukan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Di sini seorang sipir penjara Filipi bertanya, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kepadanya Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sekali lagi, penting untuk diingat bahwa janji ini diberikan kepada seseorang khusus dan dalam konteks yang spesifik. Akan tetapi lain dengan janji kepada Kornelius. Janji ini mengandung pengertian yang global dan mengarungi waktu dan konteks global pula. Janji ini bukan merupakan janji keselamatan rumah tangga, melainkan janji yang sejalur dengan setiap ayat Alkitab yang berbicara tentang keselamatan. Ialah janji bahwa jika Anda percaya kepada Yesus, Anda akan diselamatkan. Jadi, jika kita mempelajari konteks bagian ayat ini, kita melihat bahwa keselamatan itu datang melalui pendengaran firman Allah dan memberi respon secara iman. Sekali lagi, yang diajarkan ini konsisten dengan setiap ayat Alkitab mengenai keselamatan. Secara pribadi orang mendengar Injil dan merespon dengan iman dan diselamatkan. Mereka tidak diselamatkan karena mereka adalah anggota keluarga sipir penjara. Sebaliknya, mereka diselamatkan karena mereka mempercayai pesan Injil dan meresponi dengan iman. Ayat ketiga dalam Perjanjian Baru yang seringkali digunakan untuk mengajar keselamatan rumah tangga ditemukan dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Apakah ayat ini mengajarkan bahwa pasangan yang tidak percaya dapat dikuduskan atau diselamatkan dengan basis iman pasangannya di dalam Kristus? Atau anak mereka akan kudus karena salah satu orang tua mereka selamat? Tentunya jawabannya adalah tidak, karena pengertian tersebut tidak konsisten dengan seluruh ajaran firman. Hal ini akan menjadi jelas jika kita mempelajari konteksnya. Dalam kasus ini, konteksnya tidak berurusan dengan keselamatan atau pengudusan sama sekali. Yang sedang diulas adalah pernikahan antara suami dan istri, dan ayat-ayat setelahnya mengulas isu orang Kristen yang mempunyai pasangan hidup yang tidak percaya. Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dalam pernikahan mereka yang orang yang tidak percaya. Dalam bagian ini, ia menjelaskan bahwa jika seorang sudah menikah dengan orang yang tidak percaya, maka mereka harus melanjutkan pernikahan selama orang yang tidak percaya menyetujuinya. Alasan hal ini diperbolehkan karena hubungan pernikahan tersebut telah dikuduskan berdasarkan iman pasangan yang percaya, sehingga anak keturunan dari hasil pernikahan tersebut adanya sah dalam pandangan Allah, walaupun orang Kristen tidak diperbolehkan menjadi pasangan yang tak seimbang dengan orang sesat. Salah satu pelajar Yunani bernama A.T. Robertson menulis dalam bukunya, Gambaran Firman dari Perjanjian Baru, mengenai 1 Korintus 7 ayat 14.
Paulus tentunya tidak berkata bahwa suami yang tidak percaya diselamatkan oleh iman istri yang percaya. Dengan jelas artinya adalah hubungan pernikahan tersebut dikuduskan sehingga perceraian tidak dibutuhkan. Jika seorang suami atau istri adalah orang percaya dan pasangan satunya setuju untuk tetap menikah, maka pernikahan tersebut adalah kudus dan tidak perlu diceraikan. Jika hubungan orang tua mereka adalah kudus, kelahiran anak mereka pun juga kudus. Fakta bahwa 1 Korintus 7 ayat 14 bukan mengajarkan bentuk keselamatan rumah tangga dapat dilihat melalui pertanyaan retoris Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jawabannya adalah mereka tidak tahu karena hanya Allah yang tahu siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Walaupun tidak ada janji keselamatan rumah tangga yang dapat diklaim oleh orang percaya, ini bukan berarti kita tidak boleh berharap, berdoa, dan berkarya demi keselamatan keluarga kita. Walaupun ada kalanya seperti yang diramalkan Yesus dalam Matius 10 ayat 34-36 bahwa keselamatan akan memisahkan keluarga, juga ada kalanya di mana Allah Abraham juga menjadi Allah Sarah, kemudian Ishak dan Yakub. Sebagaimana dikatakan Charles Spurgeon, walaupun anguerah keselamatan tidak diwariskan secara lahiriah dalam darah keturunan, dan kelahiran baru bukanlah melalui darah keturunan atau kelahiran jaskani, tetapi sering terjadi, saya berkata, hampir selalu terjadi bahwa Allah, melalui salah satu anggota keluarga, menarik yang lain kepadanya. Allah memanggil seorang pribadi, dan menggunakan pribadi itu menjadi pemikat rohani bagi sisa keluarganya supaya terjangkau oleh jaringan Injil. Allah tidak hanya menetapkan atau memilih individu kepada keselamatan, Ia juga menetapkan cara mereka akan diselamatkan, yang adalah melalui pendengaran dan pemberian respon dalam iman terhadap pesan Injil. Sebagaimana dikomunikasikan oleh Spurgeon, ini seringkali melibatkan seorang anggota keluarga, di mana Allah menyelamatkan satu orang dan menggunakan mereka supaya orang lain dalam keluarga juga akan mendengar firman Allah, percaya, dan diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22-34 diberitakan, ketika itu banyak orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu para pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini."
Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Lalu ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kemudian ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yohanes dalam Injilnya mewartakan, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Benarlah apa yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Hikmah yang dapat kita petik. 1. Dikisahkan bahwa para pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh Paulus dan Silas dan mendera mereka, lalu melemparkan ke dalam penjara, dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Meski para pembesar umat Yahudi telah mengambil untuk memenjarakan para rasul, ternyata sabda Allah tidak terbelenggu dan utusannya pun bebas dari penjara. Memang kalau Tuhan menghendaki apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus bersabda kepada orang banyak, "Kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Hendaknya kita berterima kasih kepada Roh Penghibur, yang telah mengingatkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Semoga kita terbantu untuk menyiapkan diri agar hidup abadi bersama Allah Sang Kehidupan. Amin. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses.
Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.